ma'a qarinatin mani'atin ay sharifatin an iradatil isnadi ila ma huwa lahu wa huwal isnadul haqiqiyyu. Di samping untuk menjadikan sebuah majaz isnad diperlukan mulabasah, juga diperlukan adanya qarinah mani'ah. Maka untuk jadinya sebuah majaz di samping adanya mulabasah beserta adanya qarinah mani'ah. Arti mani'ah qarinah yang memalingkan sharifah, yang memalingkan daripada iradah, daripada memaksudkan isnad kepada ma yang bermula dianya fi'il ataupun ma pada makna fi'il itu sabit baginya ma. Jadi fungsi daripada qarinah mani'ah ini ialah agar isnad yang majazi tersebut terkunci untuk isnad majazi, tidak sah lagi kepada isnad yang hakiki. Dengan adanya qarinah ini maka terpalinglah, tertegahlah bahawa isnad yang kita sebutkan ataupun yang kita tuliskan itu isnad mahwalah. Tapi isnadnya ialah isnad ghairi ma huwalah. Wahwa dan bermula dianya isnad ila ma huwalah itulah isnad yang hakiki. Jadi dengan adanya mulabasah dan adanya qarinah mani'ah, maka isnad tersebut tidak mungkin lagi kita iradahkan, kita maksudkan kepada isnad yang hakiki. Contoh yang isnad hakiki seperti kal isnadi ilal fa'ili fima buniyal fi'lu lahu nahwu daraba zaidan amran. Contoh isnad hakiki seperti mengisnadkan kepada fa'il pada barang-barang yang dibinakan akan fi'il untuknya fa'il, itulah fi'il yang bina ma'ruf. Jadi fi'il bina ma'ruf hakikinya ialah diisnadkan kepada fa'il. Seumpama daraba zaidun amran, daraba dikarenakan dia ialah fi'il yang bina ma'ruf maka diisnadkan kepada fa'il, itulah zaidun sebagai fa'ilnya, amran sebagai maf'ulnya. Dan seperti lagi ialah ilal maf'uli fima buniyal fi'lu lahu nahwu duriba amrun. Seperti mengisnadkan kepada maf'ul pada barang-barang yang dibinakan akan fi'il untuknya si maf'ul, itulah fi'il bina majhul. Di fi'il bina majhul isnad hakikinya si fi'il diisnadkan kepada maf'ul, fa'ilnya yang dibuangkan. Contoh seumpama daraba amrun, dipukulkan akan si Umar. Duriba amrun, duriba fi'il bina majhul diisnadkan kepada naib fa'il, itulah si amrun ataupun maf'ul. Nanti naib fa'il kan pada hakikatnya ialah maf'ul. Kenapa fi'il yang bina maf'ul, bina majhul ataupun fi'il yang bina ma'ruf hakikatnya diisnadkan kepada fa'il yang bina ma'ruf ataupun diisnadkan kepada maf'ul yang bina majhul? Fa inna dharibiyata li zaidin haqiqatan wal madrubiyata li amrin haqiqatan. Karena itu fa ta'lil, karena sesungguhnya yang dinisbahkan kepada si pemukul itu sabit bagi Zaidin pada hakikatnya. Di secara hakikat daraba Zaidun amran. Kenapa dikatakan itu isnad hakiki? Karena pada hakikatnya si Zaidun merupakan si fa'il yang berbuat, yang memukul pada hakikatnya. Demikian juga sesungguhnya madrubiyah yang dinisbahkan bagi yang kena pukul itu bagi si Umar pada hakikat, pada contoh yang duriba amrun tadi. Jadi si Umar memang dia ialah yang kena pukul, makanya isnad duriba kepada amrun itu isnad hakiki. Zaidun pada hakikatnya dia yang memukul, maka isnad daraba kepada Zaidun itu isnad yang hakiki.
fa kharaja biqaulihi ila ghairi ma huwa lahu al-isnadul haqiqiyyu. Maka keluarlah dengan kata-kata musannif dalam matan, dalam kurung-kurung di atas. Apa kata beliau? Ila ghairi ma huwalah. Yang di atas, ila ghairi ma huwalah. Oleh apa keluar? Oleh isnad yang hakiki. Maka isnad hakiki tidak masuk dalam kategori majaz. Tidak masuk dalam kategori majaz isnad. Karena isnadnya merupakan isnad yang hakiki. Contoh seperti contoh yang tadi, daraba Zaidun Amran ataupun duriba Amrun. Dan contoh lain seperti ka qaulil mu'mini al-ambatallahu al-baqala. Seperti ucapan orang yang mukmin. Orang mukmin mengiktikadkan bahawa Allah Taala yang menumbuhkan, pada hakikatnya dan pada kenyataannya memang Allah yang menumbuhkan. Maka mengucap oleh si mukmin ambatallahul baqla, menumbuhkan oleh Allah Taala akan sayur-sayuran. Maka ucapan si mukmin ambatallahu, mengisnadkan ambat kepada Allah, itu isnad yang hakiki, karena pada hakikatnya memang Allah yang menumbuhkan dan pada kenyataannya memang Allah yang menumbuhkan. Dan yang mengucap pun ialah si mukmin. Andai kata yang mengucapkan kata-kata ambatallahul baqla itu orang-orang yang kafir ataupun orang yang jahil, jadi majaz. Karena pada i'tikad si kafir bukan Allah yang menumbuhkan. Seperti pembahasan tentang fa'il yang di belakang. Dan contoh yang lainnya seumpama daraba Zaidun Amran, seperti yang tadi. Wa biqaulihi lil mulabasati ma la mulabasata la bainahu wa bainal musnadi ilaihi fa innahu la yasihu isnaduhu ilaihi li'annahu kal hizyani. Dan keluar juga dengan kata-kata musannif lil mulabasah, dikait untuk jadi majaz isnad. Kata musannif di atas ialah lil mulabasah, adanya mulabasah, adanya hubungan di antara musnad dan musnad ilaih, yang hakiki dan yang majazi. Oleh apa keluar? Oleh barang-barang yang tiada jenis mulabasah, di antaranya barang dan di antara musnad ilaih. Dia andai kata tidak ada mulabasah, maka tidak sah untuk jadi majaz. Fa innahu la yasihu isnaduhu ilaihi, maka sesungguhnya isnad yang tiada mulabasah itu tiada sahlah oleh mengisnadkannya ma la mulabasata bainahu wa bainal musnad ilaihi kepadanya si musnad ilaih tadi. Kenapa tidak sah? Li'annahu, karena sesungguhnya isnad itu sama seperti perbuatan yang sia-sia, tidak ada faedah. Itu seperti contoh yang di dalam kemarin, yang tentang masalah fa'il pada hakiki dan pada i'tikad zahir. Wa biqaulihi ma'a qarinatin al-kidbu wa qaulul jahili ambatar rabi'ul baqla. Dan keluarlah dengan kata musannif ma'a qarinatin, oleh kata-kata dusta. Jadi ada kata-kata dusta itu bukan karenah, itu merupakan sebuah pendustaan. Jadi itu bukan karenah, maka itu tidak sah menjadi majaz. Wa qaulul jahili, dan bermula ucapan orang yang jahil ataupun orang yang kafir. Apa dia ucap? Ambatar rabi'ul baqla, telah menumbuhkan oleh hujan akan sayur-sayuran. Jadi dia mengisnadkan ambat kepada rabi'. Kenapa dia isnadkan ambat kepada rabi'? Li'tiqadihi, karena yang i'tikadnya si jahil annar rabi'a, akan sesungguhnya hujan, huwa, itu bermula dianya hujan, itu al-mumbitu, itu yang menumbuhkan. Jadi si jahil mengucap kata-kata ambatar rabi'ul baqla, mengisnadkan ambata kepada rabi', karena dia memang mengiktikadkan bahawa yang menumbuhkan sayuran ialah hujan. Maka bermula dianya kata-kata si jahil ambatar rabi'ul baqla itu hakikatan, itu dikira hakikat, itu hakikatun, itu dikira hakikat untuk dia, bukan untuk kita mukmin.
Jadi untuk si kafir, karena memang i'tikadnya seperti itu, maka itu dikatakan isnad yang hakiki. Isnadnya hakiki. Sebagaimana annahu syamala qauluhu ambatallahul baqla li'annahu nasaba ma lahu qarinatun ala annahu lam yurid zahirahu fayakunu majazan. Sebagaimana sesungguhnya pekerjaan itu mencakuplah oleh ucapannya si kafir, si jahil tadi. Apa dia ucap? Ambatallahul baqla, menumbuhkan oleh Allah akan sayur-sayuran. Maka jika si jahil yang mengucapkan ambatallahul baqla, itu maka jadi majaz. Karena dia orang yang kafir, dia tidak mengiktikadkan Allah sebagai yang menumbuhkan. Sedangkan jika dia katakan tadi ambatar rabi'ul baqla, itu hakikat untuk dia, majaz bagi kita mukmin. Sedangkan kata-kata dia ambatallahu baqla, itu majaz bagi dia, hakikat bagi kita, kita mukmin. Kenapa jadi majaz kata-kata ambatallahu baqla? Li'annahu, karena sesungguhnya pekerjaan itu telah tegaklah oleh yang sabit baginya itu sebuah karenah atas sesungguhnya si jahil itu tiada memaksudkan dia si jahil akan zahirnya ucapan si jahil. Walaupun dia mengucap ambatallahul baqla, dia mengisnadkan ambat kepada Allah, tapi i'tikad dia tidak memaksudkan Allah Ta'ala sebagai yang menumbuhkan. Maka fayakunu majazan, maka adalah dianya ucapan si jahil ambatallahul baqla tadi itu majaz. Berarti karenahnya ialah karenah yang haliyah. Berarti hal si kafir itu menunjuki bahawa ucapan dia ambatallahul baqla itu merupakan majaz, karena dia yang tidak mengiktikadkan Allah Ta'ala sebagai yang menumbuhkan. Wa yusamma ayil majazu fil isnadi aidan majazan fil isbati li husulihi fi isbati ahadit tarfaini lil akhari wa salbu tabi'un lahu wa tarin alaihi. Dan dinamakan akan majaz pada isnad pula, dinama lain daripada majaz isnad akan majaz fil isbat, itu nama lainnya. Nama lain majaz fil isnad ialah majaz fil isbat. Alasan penamaan majaz fil isbat lihusulihi, dikarenakan hasilnya majaz pada mengisbatkan salah satu dua taraf bagi taraf yang lain. Di terjadinya isnad dikarenakan kita mengisbatkan si musnad kepada si musnad ilaih. Kita isbatkan si fa'il kepada si maf'ul, ataupun kepada si fi'il kepada si fa'ilnya, ataupun kepada si maf'ulnya. Di dua taraf ialah musnad dan musnad ilaih. Di terjadinya majaz dikarenakan pengisbatan dua taraf tersebut. Itu pada isnad. Sedangkan pada nafi, di bentuk isnadiyah kan bukan cuma isbat saja, tapi ada yang nafinya, wasalbun tabi'un lahu wa tarin alaihi, dan bermula salab. Ada salab ialah nafi, arti bentuk isnadnya ialah bentuk nafi. Dia ada nafinya. Di dalam bermula salab itu yang mengikut bagi isnad, jadi sah juga. Arti maksudnya ialah isnadiyah. Baiklah isnadiyahnya ialah isbat, arti tidak ada nafi, ataupun salab ada nafi, ada huruf nafinya. Wa tarin, dan yang mengikuti lah di atasnya isbat. Wa majazan aqliyan li tasarrufil aqli fihi bil mulabasati wal qarinati bi khilafil lughawi fa innahu yarji'u ila wad'il lughati. Dan dinamakan juga akan majaz isnad akan majaz aqli. Alasan penamaannya dikarenakan mentasaruf oleh akal padanya majaz dengan sebab adanya mulabasah dan dengan adanya si qarinah. Dinamakan majaz isnad dengan majaz akli dikarenakan akal kita yang mengatakan ia ialah isnadnya majazi.
Dikarenakan akal kita berputar pada mulabasah, berfikir pada mulabasah dan karenah. Arti akal kita menghukumkan isnad ini bukan hakiki tapi majazi. Dikarenakan ada mulabasahnya dan dikarenakan ada karenah mani'ahnya. Dengan sebalik majaz yang lughawi, maka tidak dinamakan dengan majaz akli. Kenapa? Fa'innahu, maka sesungguhnya majaz yang lughawi itu yurja'u, itu yang dirujukkan akan majaz lughawi kepada wada' lughah. Di majaz lughawi, kejadian majaznya patokannya bukan pada akal tapi pada lughawi, pada bahasa. Ketika sebuah kalimat nanti maknanya bukan sesuai makna lughawinya, maka jadi majaz. Sedangkan majaz akli tidak bicara kepada makna lughawi, walaupun makna lafaznya ialah makna lughawi. Seperti contoh tadi, ambata rabi'ul baqla. Ambata masih makna lughawinya, ambat menumbuhkan, rabi' masih makna hujan seperti makna lughawinya. Tapi dikarenakan diisnadkan ambat kepada rabi', yang rabi' itu bukanlah dia sebagai yang menumbuhkan pada hakiki, maka jadilah dia majaz. Dikarenakan ada mulabasah dan karenahnya. Wa isnadan majaziyan nisbatun ilal majazi bima'nal masdari li'annal mutakallima jawaza bihi haqiqatahu wa aslahu ila ghairihi. Dan dinamakan akan majaz isnad pula akan isnad majazi. Dinama lainnya ialah isnad majazi. Bermula kata-kata majazian itu nisbah kepada majaz. Kalimat nisbah kepada kata-kata majaz, yang majaz dengan makna masdar, makna melampaui. Di belakang kan dibahas majaz ada dua makna. Boleh kita maknai dengan makna masdar, makna melampaui, ataupun kita maknai dengan makna isim fa'il ataupun isim maf'ul. Jadi kata-kata majazian itu nisbah kepada majaz yang bermakna masdari. Kenapa dinamakan isnad majazi? Li'annal mutakallima, karena sesungguh si mutakallim, orang yang menyampaikan kata-kata majaz isnad tersebut, itu melampaui ia dengannya majaz tersebut akan melampaui ianya si mutakallim dengannya isnad akan hakikatnya isnad dan asalnya isnad. Kemana dia lampaui? Kepada yang selain daripada asalnya. Di ketika isnad hakiki ialah contohnya ambatallahu al-baqla, tapi diucapkan ambatar rabi'u al-baqla, andai kata orang mukmin yang ucapkan, maka jadi majaz karena hakikat daripada isnad yang dasarnya ambatallahu, tapi dikatakan ambatar rabi'u, dia telah melampaui daripada isnad yang hakikinya. Wa yusamma aidan majazan hukmiyan nisbatun ilal hukmi bima'nan nisbati liwuqu'ihi fil hukmi bil musnadi alal musnadi ilaihi. Dan dinamakan juga majaz isnad pula akan majaz hukmi. Majaz hukmi. Bermula kata-kata hukmiyan itu dinisbahkan kepada hukum. Hukum yang bermakna nisbah. Arti nisbah kan ialah penisbahan di antara dua taraf. Penisbahan di antara dua taraf itulah musnad dan musnad ilaih. Kenapa dinamakan dengan majaz hukmi? Dikarenakan terjadinya isnad, terjadinya majaz pada menghukumkan dengan musnad atas yang musnad ilaih. Terjadinya majaz ketika kita hukumkan ambata kepada si rabi'. Dinamakan dengan majaz hukmi dalam penghukuman, dalam penisbahan. Walahu ay lil fi'li wa ma fi ma'nahu mulabasatun syata ay mukhtalifatun jam'u syatitin kamaridin wa marda. Tadi dikatakan untuk terjadinya sebuah majaz isnad, salah satunya dibutuhkan ialah mulabasah. Walahu dan sabit baginya fi'il dan barang-barang pada semakna fi'il, itulah isi-isi yang beramal seperti amalan fi'il. Itu ada beberapa mulabasah yang berbeda-beda.
Arti syata mukhtalifah, berbeza-beza. Bermula kata-kata syata itu jamak daripada syatid, syatitin. Sama seperti wazan maridin, mufradnya. Syatitin mufrad, yang maridin juga mufrad. Jamak maridin marda. Di syatid jamaknya syata. Marid jamaknya marda. Apa mulabasah tersebut? Ada bermacam-macam tadi disebutkan. Summa asyara ila tafsili tilkal mulabasatil lati tadammanuha at-ta'rifu biqaulihi. Tadaminuha ta'rifu biqaulihi. Kemudian mengisyarah oleh musannif kepada merincikan demikian mulabasah allati yang dikandung akannya mulabasah oleh ta'rif tadi dengan ucapannya musannif. Ini disebutkan bermacam-macam mulabasah antara fi'il dan ma fi ma'nahu. Yulabisu zamana wal makana liwuku'ihi fihima. Dimulabasah, artinya berhubunganlah dianya fi'il dan ma fi ma'nahu akan zaman dan makan. Akan zaman dan makan, artinya akan isim zaman dan isim makan, boleh juga. Kenapa ada hubungan di antara fi'il dan di antara fi'il ataupun ma fi ma'na fi'il dengan zaman dan makan? Dikarenakan terjadinya fi'il, terjadinya perbuatan fihima pada zaman dan makan. Setiap kejadian kan pasti ada masa dan pasti ada tempat. Maka tempat dan masa merupakan hubungan dalam sebuah perbuatan. Makanya sah salah satu mulabasah daripada fi'il ataupun fi ma'nahu dalam jadinya majaz bermulabasah dengan zaman dan makan. Artinya ada hubungan. Wal maf'ula liwuquhi alaihi. Dan dimulabasah juga fi'il dan ma fi ma'nahu akan maf'ul, dikarenakan terjadinya perbuatan atasnya si maf'ul. Kan setiap perbuatan pasti ada yang diperbuat pada fi'il yang muta'addi. Tapi jika fi'il yang lazim yang tidak ada yang diperbuatkan, tidak ada maf'ulnya. Pada fi'il yang muta'addi kan pasti ada maf'ulnya. Maka maf'ul yang punya hubungan dengan sebuah fi'il, karena maf'ul tempat jatuhnya perbuatan. Maf'ul apa yang dimaksud? Karena maf'ul kan ada macam maf'ul, maf'ul lah, maf'ul min ajlih, macam-macam, maf'ul bih. Fal muradu al maf'ulu bihi. Maka bermula maksud daripada maf'ul itulah maf'ul bih. Bukan maf'ul ma'a, bukan maf'ul mutlak, bukan maf'ul yang lain-lainnya. Maf'ul bih. Kenapa murudnya maf'ul bih? Li'annahu alladhi yunsarafu ilaihi al-maf'ulu indal itlaqi ay walau biwasitatil harfi. Karena sesungguhnya maf'ul bih itulah alladhi yang ditasarufkan kepadanya alladhi oleh akan kata-kata maf'ul di ketika diitlaqkan. Di ketika dikatakan maf'ul itu langsung terbayang ialah maf'ul bih. Secara akli kita saat dikatakan maf'ul pasti yang dimaksudkan ialah maf'ul bih. Tidak mungkin dipahamkan dengan maf'ul yang lain. Karena maf'ul yang lain pasti ada kaitnya. Maf'ul lah, maf'ul min ajlih, itu kan kait semua. Maf'ul mutlak. Tapi maf'ul bih tanpa ada kata-kata bih, langsung terpaham maf'ul bih. Dikatakan maf'ul saja pasti maf'ulnya maf'ul bih. Walaupun maf'ul bih tersebut walaupun adalah dia maf'ul bih dengan wasitah huruf jar. Karena seperti yang disampaikan dalam Kawakib pada juzuk kedua tentang masalah maf'ul, di dalam fi'il yang muta'adi kepada maf'ul kan ada yang muta'adi dengan cara huruf jar. Yang muta'adi dengan huruf jar dikatakan maf'ul juga pada mahal maf'ul, jadinya maf'ul bih juga. Wasababa adiyan au aqliyan au syar'iyan li'anna lahu dukhulan fi husulihi. Dan dimulabasah juga dia fi'il ataupun ma fi ma'nahu akan sebab. Sebab nisbah sebab adi ataupun sebab akli ataupun sebab syar'i.
Dia apapun bentuk sebab, ada hubungan dia dengan sebuah perbuatan, dengan sebuah fi'il. Kenapa sebab jadi mulabasah? Karena sesungguh bagi sebab itu ada mahal bicara pada hasil sebuah perbuatan. Setiap adanya perbuatan pasti ada salah satu daripada sebab yang tersebut. Manakala sebabnya adi ataupun akli ataupun syar'i. Jadi sebab ada hubungan dengan sebuah perbuatan yang terjadi. Wa kadza yulabisul masdara, dan demikian juga dimulabasah dia fi'il ataupun ma fi ma'nahu akan masdar, kejadian. Ya pastilah, karena setiap perbuatan dinamakan dengan kejadian. Jadi masdar merupakan ibarat daripada sebuah kejadian perbuatan, maka pasti dia ada hubungan dengan fi'il dan ma fi ma'nahu. Fayusnadu ila kullin minha kama yusnadu ila al-fa'ili fil mubna lil fa'ili haqiqatan. Nahwu khalaqallahu al-arda wa ila al-maf'uli bihi fil mubna lahu kadzalika nahwu khuliqatil ardu. Maka diisnadkan akan ianya fi'il ataupun ma fi ma'nahu kepada tiap-tiap daripadanya mulabasah yang disebutkan tadi, zaman, makan dan lain-lainnya tadi. Sebagaimana yang diisnadkan akan fi'il ataupun ma fi ma'nahu kepada fa'il pada fi'il yang dibinakan bagi fa'il pada hakikat. Seumpama khalaqallahul arda, khalaqa diisnadkan kepada Allah sebagai fa'il hakiki. Itu jelas kan diisnadnya hakiki. Dan boleh juga khalaqa diisnadkan kepada si maf'ul. Dikarenakan maf'ul tadi ialah sebagai mulabasah, tempat jatuhnya perbuatan, ataupun kepada sebab ataupun yang lainnya. Dan demikian juga sebagaimana yang diisnadkan akan fi'il ataupun ma'nahu kepada maf'ul bih, pada fi'il yang dibinakan bagi maf'ul bih. Kadzalika demikian juga pada hakikatnya. Seumpama khuliqatil ardu, itu kan memang isnad hakiki, dikarenakan fi'ilnya ialah fi'il majhul khuliqa, diisnadkan kepada maf'ul ardu, isnad hakiki, dan sah juga diisnadkan kepada yang bukan si maf'ul karena mulabasah. Thumma syara'a fi amsilatil majazil aqliyyi faqala, kemudian masuklah dianya musannif pada contoh-contoh majaz akli. Faqala, maka berkata dianya musannif, nahwu naharuhu sha'imun fima buniya lil fa'ili wa usnida ila zamani majazan. Bermula demikian, itu contohnya ialah naharuhu sha'imun, bermula siang harinya seseorang itu yang berpuasa, ianya siang hari. Jadi pada kata-kata sha'imun, pada kata-kata naharuhu sha'imun, di bermula siang hari itu yang puasa, dianya siang hari. Itu terjadi majaz pada barang-barang yang dibinakan akan ianya barang bagi fa'il. Itulah sha'imun. Sha'imun kan isim fa'il, beramal seperti amalan fi'il yang ma'ruf, yang haknya fa'ilnya ialah orang, tapi ini fa'ilnya ialah dhamir yang kembali kepada nahar. Sedangkan nahar kan bukan orang, zaman. Seperti tadi, zaman merupakan tempat terjadinya perbuatan, masa terjadinya perbuatan. Maka sah diisnadkan sha'imun, yang fa'ilnya itulah dhamir huwa di dalam sha'imun yang kembali kepada si nahar dalam bentuk majaz. Di pada barang-barang yang dibinakan akan barang bagi fa'il dan diisnadkan akannya barang kepada zaman, itulah dhamir yang kembali kepada nahar, itulah huwa dalam sha'imun. Majazan, hal keadaan ianya demikian, itu sebagai majaz. Wal aslu zaidun sha'imun fi naharihi, dan bermula asal-asal daripada kata-kata naharuhu sha'imun itu zaidun sha'imun fi naharihi.
bermula si Zaid itu yang puasa ianya Zaid. Itu cocok. Dhamir daripada huwa kembali kepada Zaidun. Dhamir pada Saimun, huwa dalam Saimun kembali kepada Zaidun, itu isnad yang hakiki. Itu bermula si Zaid itu yang puasa dia Zaid pada siang harinya si Zaid. Itu cocok. Nanti nahar sebagai zaman jatuhnya puasa. Itu asal-asalnya. Fakhudifal mubtada'u, maka dibuangkan akan mubtada, itulah Zaidun. Wa uqimaz zamanu maqamahu, dan didirikan, dipertempatkan akan zaman, itulah nahar, pada posisinya si mubtada. Diambilkan naharuhu, dibawakan kepada si tempat posisi Zaidun, dan dibuangkan fi huruf jar pastinya. Wa usnida ilaihi shaimun, dan diisnadkan kepadanya zaman akan shaimun. Jadi shaimun kan fi'il, isim fa'il, beramal seperti amalan fi'il. Nanti ada fa'il takdir huwa di dalam shaimun, yang kembali marja'nya kepada si nahar, itulah diisnadkan huwa kepada shaimun, yang huwa marja' kepada zaman, ya. Jadilah majaz seperti yang disebutkan. Wa nahrun jarin fima bunya lil fa'ili wa usnida lil makani, idin nahru makanul jariyil ma'i, wal aslu al ma'u jarin fin nahri. Dan contoh yang lain ialah wa nahrun, dan bermula sungai itu yang mengalir ianya sungai. Yang mengalir ianya sungai. Tidak jarin kan isim fa'il juga, diisnadkan dhamir jarin, diisnadkan kepada huwa, dhamir dalamnya sebagai fa'ilnya, yang marja' daripada huwa kepada naharun. Nanti yang mengalir sungai, kan tidak mungkin sungai yang mengalir, yang pastinya ialah air yang mengalir di dalam sungai. Itu contohnya pada barang-barang yang dibinakan akannya barang untuk fa'il, itulah bina ma'ruf juga, jarin isim fa'il, beramal seperti amalan fi'il yang ma'ruf. Wa usnida lil makani, dan diisnadkan akannya ma kepada makan, itulah nahrin. Arti dhamir yang ada dalam jarin huwa marja' kepada nahrin, makan. Idin nahru, karena bermula sungai itu tempat mengalir air. Dia ada mula basah dengan fi'il jari tadi, dengan isim fa'il jarin. Wal aslu, dan bermula asal-asal kata-kata nahrun jarin, itulah al ma'u jarin fin nahar. Bermula air itu yang mengalir, dianya air pada sungai, di dalam sungai. Di cara olahnya sama seperti yang tadi, cara dijadikan majaz. Dibuangkan mubtada, itulah al-ma', dipertempatkan makan, isim makan, itulah nahar, kepada posisi mubtada. Diisnadkan jarin, huwanya kembali marja' kepada nahar. Dan contoh yang lain ialah asyiyatun radiyatun fima bunya lil fa'ili wa usnida ilal maf'uli bihi, idil asyiyatu mardiyatun, wal aslu huwa radin asyiyatahu, fakhudifal mubtada'u wa uqimal maf'ulu maqamahu, wa usnida ilaihi ridha wa khudifal mudhafu ilaihi. Dan contoh yang lain ialah asyiyatun radiyah, kehidupan yang ridha ianya kehidupan. Yang ridha ia kehidupan, itu jadi majaz pada radiyah. Di dhamir yang ada pada radiyah, hiya marja' kembali kepada asyiyah, jadilah majaz. Kadang asyiyah itu maf'ul, bukan fa'il. Yang ridha orang, yang ridha kan orang, bukan maf'ul. Si fa'il yang ridha, bukan si maf'ul. Ini contoh pada barang-barang yang dibinakan fi'il bagi fa'il, dan diisnadkan akannya fi'il kepada maf'ul bih. Itulah asyiyah, itulah dhamir hiya pada radiyah, marja'kan kepada asyiyah. Asyiyah kan maf'ul. Kenapa asyiyah maf'ul? Idil asyiyatu, karena bermula kehidupan itu yang diridhakan
bukan kehidupan yang ridha, orang yang ridha. Sedangkan kehidupan yang diridhakan. Itulah asal-asalnya, bermula asal murakab tadi. Huwa radin asyiyatahu, bermula dia seseorang, itu yang ridha dia seseorang akan kehidupannya seseorang. Nanti asyiyah maf'ul. Nanti yang ridha orang, bukan si asyiyah. Maka dibuangkan akan mubtada, cara olah menjadi majas, dibuangkan akan mubtada, itulah huwa, dan dipertempatkan akan maf'ul, itulah asyiyah, pada tempatnya mubtada asyiyah. Hu sebagai mudhaf ilaih asyiyah, asyiyatahu, wa usnida ilaihi ridha, dan diisnadkan kepadanya mubtada, kepadanya si mubtada, dan diisnadkan kepadanya akan ridha, dan disenangkan kepadanya maf'ul bi akan ridha. Ti ridha disenangkan kepada maf'ul bi. Ti yang ridha jadinya si maf'ul bi, ya pasti majas, karena yang ridha bukan maf'ul tapi fa'il. Wa khudifa, dan dibuangkan akan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itulah hu yang ada pada asyiyatahu. Dikarenakan mudhafnya sudah dipindahkan posisi ke tempat mubtada, maka mudhaf ilaih dibuangkan. Wa amma fil ayati faqad ju'ila al-fa'ilu madrufan fil 'ashiyati mubalaghatan thumma usnida ilaiha radiyatun. Adapun pada ayat dalam Quran, dikatakan wa huwa fi 'ishatin radiyah. Itu contoh dalam ayat. Itu ayat Quran itu. Wa huwa fi 'ishatin radiyah. Itu beda contoh sedikit saja. Pada contoh kita di kitab tidak ada huruf jarnya, langsung asyiyatun radiyah. Sedangkan dalam Quran disebutkan fi 'ishatin radiyah wa huwa fi 'ishatin radiyah. Adapun bermula pada ayat faqad ju'ila, maka sungguh dijadikan akan fa'il akan yang didharafkan dalam asyiyah. Itulah wa huwa fi 'ishatin radiyah. Jadi ada huruf jarnya fi 'ishatin radiyah. Ti fa'il didharafkan di dalam asyiyah karena untuk mubalaghah. Wa huwa, dan bermula dia seseorang fi 'ishatin, dalam kehidupannya seseorang. Ti si fa'il itulah huwa. Dia berada di dalam kehidupan dikarenakan dia sebagai jumlah khabar. Jumlah fi 'asyiyah, fi 'ishatin itu khabar daripada huwa. Wa huwa fi 'ishatin radiyah, dan bermula dia seseorang itu sabit dalam kehidupan yang ridha ia kehidupan. Tetap ia dimajasnya pada radiyah juga. Cuma beda contoh sedikit saja. Maka sungguh dijadikan akan fa'il akan yang didharafkan dalam asyiyah karena untuk mubalaghah. Kemudian diisnadkan kepadanya asyiyah akan radiyah. Wa huwa fi 'ishatin radiyah. Di radiyah kan isim fa'il juga, yang dalamnya hiya marja kembali kepada asyiyah, jadi majas juga. Dikarenakan diisnadkan kepada dhamir maf'ul bih. Wasalatil abatikhu fil fi'lil mubna lil fa'ili wa usnida ilal maf'uli bihi biwasitatin fi, wal aslu salal ma'u fil abatihi fa khudhifal jaru tawassu'an thumma khudhifal fa'ilu wa usnidal fi'lu ilal maf'uli. Wasalatil abatikhu, dan mengalirlah oleh pantai-pantai. Di pantai yang mengalir. Ini kan jadi majas sama dengan air yang mengalir pada pantai. Ini contohnya ialah contoh pada fi'il yang dibenarkan akan fi'il bagi fa'il. Fi'il ma'ruf juga salat. Salahkan fi'il ma'ruf. Wa usnida, dan diisnadkan akannya fi'il kepada maf'ul bih, dan diisnadkan akan yama telah fi'il tadi kepada maf'ul bih. Itulah abatih. Abatih kan maf'ul ya. Maf'ul dengan wasitah huruf jar fi. Kenapa huruf jar wasitahnya? Karena bermula asal-asalnya, dan bermula asal itu salal ma'u, mengalirlah oleh air fil abatihi, pada
segala pantai-pantai. Jadi fil abatihi jumlah jar majrur pada mahal nasab sebagai maf'ul daripada sala. Dia maf'ul dengan wasitah huruf jar fi. Maka cara olah jadi majaz, fa khudifa maka dibuangkan akan huruf jar fa fi tadi. Tawasu'an karena untuk meluas-luas. Artian mewadakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Dia kan fi kan ada tapi dibuangkan tanpa ada alasan. Itulah tawasuk. Tawasuk sebagai alasan. Suma kemudian dibuangkan akan fa'il, dibuangkan akan fa'il itulah mak. Dan diisnadkan akan fi'il kepada maf'ul, langsung salat diisnadkan kepada abatihu. Pada contoh tadi salah dikarenakan fa'ilnya ialah mak tadzkir, ketika abatih kan jamak taksir, fi'ilnya ialah salat. Wa akhrajatil ardu athqalaha fima usnida lil maf'uli biwasitati min wal aslu akhrajallahu minal ardi athqalaha fa fu'ila bihi kama fil ladhi qablahu wal athqalu jam'u thaqalin bi fatahataini wa huwa mata'ul baiti ay ma fiha minad dafani. Dan contoh lain ialah wa akhrajatil ardu athqalaha, dan mengeluarkan oleh bumi akan segala isi-isinya bumi. Bumi yang mengeluarkan. Kan jadi majaz, yang mengeluarkan Allah Ta'ala pada si bumi. Di contohnya pada barang-barang yang diisnadkan akan ia barang bagi maf'ul dengan wasitah huruf jar min. Jadi fi'il yang haknya diisnadkan kepada maf'ul. Dan bermula asal akhrajallahu minal ardi, mengeluarkan oleh Allah daripada bumi. Di jumlah minal ardi itu maf'ul yang pertama daripada akhraja. Athqala maf'ul yang kedua daripada akhraja. Itu dua maf'ul akhraja. Af'ala pada af'ala. Dia mengeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada bumi akan segala isi-isinya bumi. Jadi diisnadkan, dibuangkan fa'il, itulah Allah, fa fu'ila bihi maka dikerjakan bihi dengan kata-kata akhrajallahu minal ardi athqalaha, sebagaimana barang-barang pada alladhi sebelumnya sebelumnya alladhi. Jadi dibuangkan fa'ilnya Allahu, dibuangkan huruf jar, kemudian diisnadkan akhraja kepada arda, kepada si maf'ul. Dan bermula kata-kata asqal pada ayat itu kan ayat Quran tadi. Bermula kata-kata asqal pada contoh akhrajatil ardu asqalaha, itu kan contoh Al-Quran itu. Itu jamak daripada saqalun, dibaca dengan dua yang fathah, saqal, taqa. Wahwa dan bermula dia saqal, itu artinya mata benda di dalam rumah. Itu makna dasarnya. Arti punya benda daripada bumi, berarti segala isi-isi bumi, apapun yang ada di dalam bumi dimuntahkan semua. Di ketika hari kiamat ni ceritanya kan. Itu kan contoh ayat mengisahkan kejadian pada hari kiamat. Artinya ma fiha minad dafani, barang-barang yang pada bumi daripada segala tambang-tambang ataupun yang tertanam. Apapun yang ada dalam bumi semua dikeluarkan, minyak kah apapun adalah dalam bentuk penghancuran bumi ya pada hari kiamat. Wa ambatar rabi'ul baqla fima usnida li sababil adi wal mumbitu haqiqatan huwa Allah Ta'ala. Dan contoh lain ialah wa ambatar rabi'ul baqla, dan menumbuhkan oleh hujan akan sayur-sayuran. Ini contoh pada barang-barang yang diisnadkan akan ianya bagi sebab yang adi. Rabi' kan bukan dia yang menumbuhkan pada hakikat hujan, bukan hujan menumbuhkan pada hakikat, pada adat. Adanya Allah Ta'ala menumbuhkan sayuran di ketika adanya hujan.
Sedangkan yang menumbuhkan pada hakikatnya wal munbit, dan bermula yang menumbuhkan pada hakikat, itulah dianya si munbit, itulah Allah Ta'ala. Diisnadkan ambata kepada Rabi'. Yang Rabi' ialah sebab pada adat. Sebab pada adat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Di susunan dasarnya ambatallahu baqla bisababir rabi'i. Itu jumlah susunan dasarnya. Dan contoh lain, wa banal amirul madinata fima usnida lisababil amiri wal bani haqiqatan huwal amlatu. Dan membangun oleh raja akan kota, itu juga pada sebab yang adi juga. Kan tidak mungkin seorang raja turun di lapangan membangun sebuah kota, tidak mungkin. Itu contoh pada barang-barang yang diisnadkan akannya barang bagi sebab perintah. Di susunan dasarnya banal amalatul madinata bisababi amril amiri. Itu susunan dasarnya. Banal amalatu al madinata bisababi amril amiri. Itulah wal bani, dan bermula membangun pada hakikat, dia membangun itulah amlatu, para pekerja, para tukang. Mereka yang tukang bangun kota pada dasarnya, pada hakikatnya. Jadi isnadkan bana kepada amir, itu isnad sebab yang adi. Wal qarinatul lati taqaddama dzikruha fi ta'rifi imma lafdhiyatun ka qawli majhulil hali alladhi la yu'lamu haluhu hal huwa muwahhidun aw dahriyun ba'da qawlihi ambatar rabi'ul baqla innallaha ala kulli syai'in qadirun. Fa qawluhu innallaha ala kulli syai'in qadirun qarinatun lafdhiyatun ala annahu arada anna isnadal imbati ila rabi'i ila ghairi ma huwa lahu. Dan bermula karenah alati yang telah dahululah oleh sebutnya karenah dalam ta'rif. Di ketika ada sebuah majaz, syarat untuk terjadinya sebuah majaz kan mesti ada karenah. Rupanya karenah ada terbagi dalam beberapa macam. Di bermula karenah manakala itu adanya karenah lafdiyah. Maksud karenah lafdiyah, karenah yang tersebut sesudah susunan kata-kata majaz. Sesudah susunan kata-kata majaz disebutkan satu lafaz, yang lafaz tersebutlah menjadi sebuah karenah bahawa kata-kata di belakangnya ialah majaz. Seperti contohnya ucapan si majhul hal, ucapan orang yang dijahilkan akan halnya. Itu orang yang tidak kita ketahui siapa dia, itu majhul hal. Artinya si alladhi, yang tidak diketahuikan akan kondisi si alladhi tersebut. Hal, adakah bermula dia alladhi itu orang yang beriman ataupun orang dahri. Dahri kan orang kafir. Itu orang yang menisbahkan bahawa segala kejadian dalam alam ini ialah dengan sebab berlangsungnya masa, bukan perbuatan Allah. Arti perubahan alam ini gara-gara berjalannya masa. Itu etika orang kafir itu. Jika yang sempurnakan segala kejadian dari Allah Ta'ala datangnya. Jadi orang yang majhul hal tersebut mengucapkan kata-kata, apa dia ucapkan? Itulah ba'da, sesudah ucapannya si majhul hal, ambatar rabi'ul baqla, dia ucap innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu bersambung dia ucap. Arti kata-kata dia ambatar rabi'ul baqla innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ucapan dia. Arti innallaha ala kulli syai'in qadir, itu menjadi sebuah karenah. Itulah maka faqauluhu, maka bermula ucapan si majhul hal innallaha ala kulli syai'in qadir, itu sebuah karenah. Itu sebuah karenah yang lafdhiyah, karenah yang disebutkan langsung. Atas apa karenahnya? Atas sesungguhnya si majhul hal itu memaksudkan dia yang majhul hal akan sesungguh mengisnadkan imbat, itulah ambata kepada rabi', itu mengisnadkan kepada selain ma yang bermula dianya isnad, dianya itu sabit baginya ma.
Di kata-kata innallaha ala kulli syai'in qadir, sesudah kata-kata ambata Rabi'ul Baqla, itu menjadi karenah bahawa mengisbatkan ambat kepada Rabi' itu bukan isnad yang sebenarnya, tapi isnad yang majazi. Isnad yang majazi dengan mulabasah tadi ialah mulabasah sebab adi. Jadi seolah-olah ketika diucapkan innallaha ala kulli syai'in qadir, mengisyarahkan bahawa Allah Ta'ala lah yang mumbit yang sebenarnya, bukan Rabi'. Wa ka qaulika hazamal amirul junda wa huwa fi qasrihi fa qauluka wa huwa fi qasrihi qarinatun ala annal isnadal hazmi ilaihi majazun. Contoh karinah lafziyah juga seperti ucapanmu hazamal amirul junda, merobohkan, mengalahkan oleh seorang raja akan seluruh para tentara musuh maksudnya. Wahwa fi qasrihi, padahal bermula dia si raja itu sabit pada singgasana si raja. Jadi kata-kata wahwa fi qasrihi, maka bermula ucapanmu wahwa fi qasrihi itu sebuah karenah, mani'ah atas sesungguhnya isnad hazam kepada raja itu majas. Dia raja berada pada singgasana. Mana mungkin dia bisa mengalahkan seluruh tentara-tentara musuh? Dia cuma duduk di atas singgasana. Berarti pada maksudnya bahawa raja tersebut memerintahkan pasukannya untuk berperang dengan pasukan musuh. Berarti kalahnya pasukan musuh dengan sebab perintah si raja untuk memerangi pasukan musuh tersebut. Dia mengisnadkan hazama kepada raja itu juga isnad yang majazi dengan mulabasah tadi ya, sebab adi. Itu karenah yang lafziyah. Wa imma ma'nawiyatun atafu ala imma lafziyatun, dan manakala bermula karenah lagi, manakala itu ialah ma'nawiyah. Telah bermula kata-kata wa imma ma'nawiyah itu diatafkan di atas imma lafziyah. Contoh yang karenah ma'nawiyah ka suduril awwali ay ambatar Rabi'ul Baqla minal muwahhidi idh yu'lamu min halihi annal isnada majaziyun li'tiqadihi annal mumbita haqiqatan huwa Allahu. Seperti contohnya terjadi contoh yang pertama. Artinya contoh kata-kata ambatar Rabi'ul Baqla. Jadi diucap kata-kata ambatar Rabi'ul Baqla terbit daripada orang yang muwahhid, orang yang mukmin. Arti orang mukmin mengucapkan kata-kata ambatar Rabi'ul Baqla tanpa ada ujungnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Habis cukup hanya sekedar kata-kata ambatar Rabi'ul Baqla. Jadi segera kata-kata tersebut, maka karenahnya ialah hal daripada si muwahhid tersebut. Itulah karenah haliyah. Apa hal dia? Karena dimaklumkan daripada halnya si muwahhid akan sesungguh isnad itu majazi, i'tikadnya orang yang beriman. Dikarenakan i'tikadnya si muwahhid, karena mengiktikad oleh si muwahhid akan sesungguh yang menumbuhkan pada hakikat itulah Allah Ta'ala. I'tikadnya si muwahhid itu sebagai karenah. Di i'tikad kan tidak disebutkan hal, maka dikatakan dengan karenah yang haliyah. Wa kasihalati qiyamil musnadi bil madhkuri ay bil musnadi ilaihil madhkuri ma'al musnadi ka qaulika mahabbatuki ja'at bih ilaiki li dhuhuri istihalati qiyamil maji'i bil mahabbati. Dan contoh karena haliyah lagi ialah seperti mustahil berdiri musnad dengan madhkur. Arti madhkur dengan musnad ilaih, yang disebutkan musnad ini berserta dengan si musnad. Artinya mustahil pada akal kita terjadinya isnad dua kalimat tersebut. Contoh seperti kata engkau mahabbatuki ja'at bi ilaiki, bermula rasa cinta engkau, bermula cintamu, datang dianya cinta dengan diriku kepada dirimu.
Ini pada kata-kata ja'at. Itu mengisnadkan ja'at kepada mahabbah. Dia dhamir dalam ja'at kan hiya marja' kepada mahabbah. Arti yang berjalan itu mahabbah. Kan mustahil mahabbah berjalan, cinta berjalan, orang yang berjalan, binatang yang berjalan. Mana mungkin cinta berjalan? Itu kan mustahil. Maka jadilah majaz. Ada mustahil qiyam. Itu haliyah juga. Itulah lidhuhuri dikarenakan zahir tampak jelas mustahil berdiri maji dengan mahabbah. Tidak mungkin yang jalan ialah mahabbah. Mahabbah bukan benda dia, sebuah sifat, sebuah perasaan kan nggak mungkin berjalan ya.